Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wahyu Amal Imran dengan NIM 22020950289 dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTKF. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu infografis dari Pendidikan Kewargaan Negaraan, materi pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Materi pertemuan pertama yaitu tentang hakikat dan urgensi identitas nasional. Identitas atau kata identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Dalam Undang-Undang Republik Negara Indonesia tahun nomor 24 tahun 2009, yang pertama mengatur bahasa negara, yang kedua mengatur lambang negara, yang ketiga mengatur bendera negara, dan yang terakhir mengatur lagu kebangsaan. Selanjutnya ada bentuk identitas. Bentuk identitas yang pertama yaitu bentuk identitas secara historis. Kemudian yang kedua bentuk identitas secara sosiologis. Dan yang ketiga yaitu bentuk identitas secara politis. Selanjutnya yaitu faktor identitas nasional. Yang pertama yaitu primordial, yang kedua tokoh, yang ketiga perkembangan ekonomi IKA, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika, yang kelima atau yang terakhir sejarah dan kelembagaan. Selanjutnya ada nasional. Nasional atau kata nasional berarti bersifat kebangsaan, kebangsaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Selanjutnya ada bentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu identitas primer dan yang kedua identitas sekunder. Dalam konteks dikuar, identitas nasional lebih dekat arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya yaitu materi kedua. Materi kedua yang telah kami pelajari yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama yaitu dinamika integrasi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Yang kedua yaitu perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Ada tiga, yang pertama yaitu kunjungan ke daerah, kemudian yang kedua temu kader PKK, dan yang terakhir adalah kotak pos presiden. Contoh peristiwa integrasi yang pertama yaitu integrasi bangsa tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding, yaitu di Fanta 2 integrasi wilayah melalui deklarasi di Juanda tanggal 13 September 1957. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu integrasi nilai-nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif, atau jawabnya adalah Pancasila. Selanjutnya yaitu tantangan dalam membangun integrasi. Yang pertama yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Maksudnya jika integrasi menyiratkan adanya keperpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus, disintegrasi menyiratkan adanya perpecahan, pertentangan, dan konflik. Selanjutnya yaitu materi ketiga yang telah kami pelajari yaitu tentang hakikat dan integrasi nasional. Yang pertama yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Kemudian menurut Hobbes, manusia adalah status naturalis, bagaikan serigala, artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Hidup dalam suasana demikian akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Voctumunionis. Kemudian selanjutnya yaitu tuntutan reformasi. Yang pertama mengamandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM. Yang keempat melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundangan
Di bawahnya mengalami perubahan yaitu pasal 4, pasal 10, pasal 12, pasal 25, pasal 29, dan pasal 23. Kemudian selanjutnya yaitu materi keempat. Materi keempat kami telah mempelajari dinamika dan urgensi integritas nasional, yaitu etimologi. Etimologi maksud saya dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Kemudian ada faktor pembentuk. Faktor pembentuk yang pertama adanya ancaman dari luar. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Dan kesempatan yang kelima, atau yang terakhir, pembangunan ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya integrasi nasional. Yang pertama yaitu identifikasi fenomena gambaran umum atau fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Kemudian rangkaian kejadian pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab akibat yang ditimbulkan dan fenomena tersebut. Yang terakhir yaitu interpretasi, ulasan atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada jenis integrasi politik. Di sini yaitu yang pertama adalah integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Selanjutnya ada materi kelima yang telah kami pelajari yaitu hakikat dan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama yang saya dapat yaitu fungsi konstitusi, yaitu yang pertama membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Yang kedua, sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, sebagai identitas nasional dan lambang. Yang terakhir atau yang keenam yaitu sebagai pelindung dan hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Selanjutnya yaitu tujuan konstitusi. Yang pertama, tujuan dari konstitusi adalah memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Selanjutnya ada jenis-jenis konstitusi. Jenis-jenis konstitusi adalah yang pertama konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tidak tertulis atau konversi. Selanjutnya ada sifat-sifat konstitusi. Yang pertama fleksibel dan yang kedua rigid. Ya. Dan yang terakhir adalah materi keenam. Materi yang keenam yang telah kami pelajari adalah dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang bersih aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi, pemerintah, negara. Tujuan dari konstitusi yang pertama membatasi kekuasaan pengusaha agar tidak sewenang-wenang, yang kedua melindungi HAM, yang ketiga pedoman penyelenggara negara. Secara perkembangan konstitusi di negara Indonesia, yang pertama undang-undang yang berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang lazim dikenal sebutan Konstitusi RIS pada tanggal 17 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian yang selanjutnya yaitu kembali ke Undang-Undang 1945 pada tanggal 05 Juli 1959 sampai 1999. Kemudian selanjutnya Undang-Undang 1945 amandemen yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden pada tahun 1999 sampai sekarang. Berikut selanjutnya yaitu nilai-nilai konstitusi. Yang pertama nilai normatif, yang kedua nilai semantik, yang ketiga nilai nominal. Selanjutnya ada jenis-jenis konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis, yang kedua konstitusi tidak tertulis. Baiklah, sekian dari materi yang saya simpulkan dari UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Sekian, ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.